Kunjungan ini tidak hanya sekedar sebagai kunjungan persaudaraan mengunjungi Malaysia dan Filipina, tetapi juga bisa mencari kesempatan untuk pengembangan usaha UMKM. Berbahagia, kami sudah sampai di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kinabalu. Ini lagi masuk ya. Buat sampah. Ya, langsung ya. Suruh agak cepat. Yang sana. Udah habis. Udah habis kah? Di dalam tuh. Iya harusnya. Oh, Indonesia juga ada. Udah habis ya? Waalaikumsalam. Pertama, selamat siang, selamat datang, dan yang terpenting adalah marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena atas izin dan hidayah yang diberikan kepada kita semua. Maka kita semua dapat bertemu di dalam ruangan ini dalam kondisi sehat lahir dan batin. Tentunya kita juga selalu menyampaikan salawat dan salam kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya yang kita cintai, dan semoga kita semua selalu dilimpahkan iman Islam dan tauhid sepanjang hayat kita. Amin. Yang saya hormati Bapak, mungkin saya langsung menyebutkan nama beliau, Bapak Muhammad Damanduri, yang beliau kenal atau yang formalnya Bapak Muhammad Damanduri, MPD, selaku Ketua Yayasan Kejayaan Mualaf Indonesia yang berkedudukan di Kalimantan Barat, dan tentu kepada seluruh rombongan dari Yayasan Kejayaan Mualaf Indonesia, khususnya dari Pusat Pembinaan Mualaf dan Pengislaman Kalimantan Barat.
Selamat datang di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kota Kinabalu, negeri Sabah. Orang biasa menyebut negeri di bawah Bayu. Dan kita bersyukur setelah menempuh perjalanan panjang, saya yakin perjalanan panjang dari Pontianak menuju Kucing, kemudian dari Kucing terbang ke Kota Kinabalu. Syukur alhamdulillah telah sampai dari malam. Dan saya tadi mendengar insya Allah malam ini atau dini hari nanti akan terbang menuju Manila. Ini luar biasa perjalanan panjang. Wah, semoga Bapak Ibu tetap sehat walafiat ya. Mengikuti kegiatan yang istilahnya ini muhibah dua negara ini. Ke Malaysia, ke Filipina. Jadi sangat luar biasa tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Yayasan bahwa kunjungan ini tidak hanya sekedar sebagai kunjungan persaudaraan mengunjungi Malaysia dan Filipina, tetapi juga bisa mencari kesempatan untuk pengembangan usaha UMKM atau apapun yang mungkin nanti insya Allah selama perjalanan dapat dilihat tempat. Setahu saya mengunjungi Masjid Negeri kalau saya tidak salah. Kemudian pagi ada pertemuan mualaf dengan Persatuan Mualaf di Kota Kinabalu atau di Sabah ini. Tentu ini merupakan juga bagian di mana peran people to people contact atau peran warga negara untuk melakukan hubungan-hubungan diplomasi. Jadi hubungan diplomasi itu tidak hanya kita yang melakukan di perwakilan, tapi juga apa yang Bapak Ibu lakukan itu merupakan bagian dari diplomasi atau second track diplomasi yang juga dilakukan oleh siapapun, baik itu organisasi maupun antara kita, antara pribadi. Nah, itu yang bisa kita sebut sebagai people to people contact. Tidak hanya government to government, tetapi juga apa yang Bapak Ibu lakukan ini merupakan implementasi dari upaya membangun hubungan baik antara kedua negara. Jadi Bapak dan Ibu sebetulnya juga adalah duta bangsa yang membawa misi tidak hanya persaudaraan, tetapi pengembangan ukhuwah Islamiyah baik di Malaysia dan juga nanti insya Allah di Filipina nantinya. Jadi kami sangat bangga dengan kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan Kejayaan Mualaf Indonesia ini. Sebelum saya lanjut, tadi mungkin disebut untuk fungsi sosial budaya yang memang banyak menangani atau melakukan kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan kebudayaan, pengembangan hubungan antara masyarakat. Jadi tidak hanya bagaimana kita menangani isu-isu sosial budaya yang ada di negeri Sabah ini. Karena sebagai informasi Bapak dan Ibu, di negeri Sabah ini kita memiliki hampir 130.000 lebih orang Indonesia yang bekerja. Itu tercatat ya Bapak Ibu. Belum lagi tidak tercatat yang tidak punya dokumen, keluar masuk tidak punya dokumen, belum lagi yang lahir di negeri Sabah ini. Anak-anak sekolah kita hampir 23.000 anak-anak sekolah Indonesia yang bersekolah di sini. Jadi kalau kita lihat jumlahnya ya puluhan ribu. Nah itu harus kita juga berikan pelayanan, berikan perlindungan dan sebagainya selama mereka sebagai warga negara Indonesia. Dan kemudian di sampingnya ada Bapak Lingga Setiawan, Minister Counselor untuk Ekonomi. Nah nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan mengenai apa potensi dan peluang kerjasama ekonomi antara Sabah dengan khusus Provinsi Kalimantan Barat, nanti akan dijawab oleh Bapak Lingga Setiawan yang memang tugasnya adalah mempererat dan meningkatkan hubungan perdagangan antara daerah Sabah dengan tidak hanya Kalimantan, seluruh Indonesia sebetulnya. Tapi betul Bu, prioritasnya adalah Kalimantan karena kita perbatasan. Meskipun saya dari Provinsi Kalimantan Utara atau Kaltara untuk ikut di dalam kegiatan pameran dan berbagai macam kegiatan-kegiatan budaya di sini, sekaligus untuk mempererat hubungan antara negeri Sabah dengan Provinsi Kalimantan Utara. Tetapi juga tidak tertutup kemungkinan dengan kehadiran Bapak dan Ibu dari Kalimantan Barat ini juga untuk kita ikutkan
di dalam apapun bentuk kegiatan promosi, misalnya promosi ekonomi, perdagangan, atau mungkin ada Bapak dan Ibu yang punya potensi-potensi kerjasama yang bisa dikembangkan, silakan informasikan kepada kita dan insya Allah nanti kita akan bantu. Itu bagi kita tidak tertutup kemungkinan untuk itu, meskipun saya yakin Bapak dan Ibu paling sering ini bekerja sama dengan Konsulat Jenderal Indonesia di Kuching. Lebih dekat. Ya, itu mungkin karena jaraknya lebih dekat ya Bapak dan Ibu. Dan saya tahu Bu Apami perjalanan darat dari Pontianak ke Kuching itu mungkin sekarang udah 3 jaman paling atau 4 jaman gitu ya. Apalagi saya tahu ada bus Damri yang setiap hari itu masuk ke Kuching. Jadi hubungan-hubungan perdagangan. Nah tadi disampaikan kemungkinan penerbangan yang belum ada. Tapi saya tahu tahun 2006, 2005 itu pernah ada. Itu Batavia Air dari Jakarta sehingga dari Pontianak sampai ke Kuching. Bahkan ada Maswin yang melayani setiap hari. Tapi saya tidak tahu kenapa itu berhenti. Dan kebetulan memang ini sangat Temajo. jadi nanti akan ada 5 titik perbatasan Kalimantan Barat. Jadi potensi peluang kerjasama antara siapapun dari Bapak dan Ibu untuk melakukan kerjasama dagang, kerjasama ekonomi dengan provinsi, dari provinsi Kalimantan Barat dengan negeri Sarawak itu akan sangat terbuka. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan untuk bisa merambah segala potensi yang ada di negeri Sabah ini. Negeri Sabah ini potensinya cukup banyak, Bapak dan Ibu. Nanti mungkin Pak Liga akan mencoba untuk menjelaskan, dan insya Allah nanti hubungan Indonesia dengan negeri Sabah ini akan semakin terbuka sekitar bulan Juli atau Agustus di saat ibu kota Nusantara berpindah. Tapi dari Kalimantan Timur ya Bapak Ibu. Tapi itu tidak masalah. Karena kami di sini selalu akan memprioritaskan upaya-upaya promosi, tidak hanya perdagangan. Memiliki penduduk yang kurang lebih berjumlah sekitar 3,5 juta penduduk yang terbagi atas 3 golongan etnik besar yang jumlahnya kurang lebih seimbang. Jadi 30% adalah keturunan Melayu, 30% keturunan Chinese, dan 30% keturunan Dayak. Jadi sebarannya itu cukup merata. Kemampuan pengelolaan ekonomi itu memang selalu ya, etnik Tionghoanya cukup eksis, cukup kuat, terutama sekali di bidang perdagangan. Kalau golongan Melayu, mereka banyaknya adalah menjadi pegawai karena mereka juga datang ke Sabah ini diimport gitu. Melihat negeri ini sangat kekurangan penduduk, jadi pada masanya itu mereka didatangkan ke wilayah sini. Sementara suku asli Kadazan Dusun yang juga berasal sebagian merupakan etnis Dayak itu merupakan suku asli yang ada berasal dari daerah pedalaman berbatasan dengan Indonesia. Sementara yang di daerah pesisir itu kebanyakan adalah golongan dari Brunei, etnik Brunei, makanya mereka disebutkan Bruneian, yang ada di sekitar pantai yang mulai dari perbatasan Sarawak. Di situ sampai ke arah kota Kinabalu, di situ banyak sekali yang di wilayah-wilayah yang berdasarkan etnis Brunei. Jadi di situ kondisinya. Sabah sendiri, sebagaimana tadi saya sampaikan,
berupaya untuk meningkatkan perekonomian dengan mendorong kemampuan dari para pengrajinnya, termasuk juga ibu tunggal. Itu ada asosiasi yang menangani jadi jawatan hal ehwal wanita atau jewa, dan di situ ada turunannya yang khusus menangani masalah bagaimana pemberdayaan ibu tunggal, ibu-ibu dalam rangka berusaha. Nah, kebetulan mereka dalam mengembangkan dirinya itu belajar ke Indonesia. Jadi sekitar 2 minggu yang lalu saya juga diundang. Misalnya mereka mengembangkan kemampuan anyam-anyaman yang mirip dengan Indonesia, dan mereka sudah mulai membangun komunitas-komunitas untuk mampu membantu ibu-ibu tunggal. Penjualan, misalnya kalau ibu bapak mempunyai produk yang jenisnya adalah handicraft, entah nanti kalau ada kesempatan di pasar Filipina di pantai depan kota itu, mungkin dari situ ibu-ibu, bapak-bapak bisa melihat karakter jenis barang apa yang kira-kira cocok untuk dipasarkan. Karena kalau saya bilang hanya tadi satu manik-manik, ya itu salah satunya. Tapi kalau produk lainnya, ya mungkin bapak ibu harus punya feeling kira-kira yang masuk itu yang seperti apa, yang coraknya seperti apa. Karena kan mereka juga mempunyai corak sendiri. Kecuali kalau ibu-ibu bisa melakukan maklun, jadi siap memproduksi apa yang dia inginkan. Nah itu juga kan bisa menjadi strategi untuk bisa masuk ke pasar luar. Tidak perlu produk jenis kita, karena siapa tahu jenis corak kita tidak cocok bagi mereka. Jadi kita harus belajar dan memahami itu. Beberapa mungkin bazar yang sifatnya bisa langsung jual ke penduduk di sini. Kadang-kadang kami juga mendapatkan permintaan itu, atau dalam yang lebih besar expo, itu nanti namanya Expo Big Sale, bulan Oktober akhir lah di sini akan ada. Saudara kita khususnya dari Indonesia yang kalau tidak salah tadi kurang lebih 130.000 ya Pak ya, masyarakat Indonesia, dan kalau tidak salah satu yang diberikan perlindungan adalah mereka pekerja-pekerja yang tidak mendapatkan akses lah ya, yang memang pernah kita dengar hal seperti itu. Yang ingin saya tanyakan sampai saat ini, apakah pernah terjadi perselisihan atau kejadian berkaitan dengan kriminal atau perdata terhadap saudara kita dengan masyarakat setempat, dan seandainya pun terjadi kira-kira langkah apa yang sudah kita berikan atau berikan perlindungan terhadap khususnya masyarakat kita Indonesia tentunya. Saya produk bawang goreng, ini bawang goreng merah. Kalau yang ini bawang goreng putih. Apa bisa dipasarkan di daerah Negeri Kinabalu ini? Itu saja Pak. Kalau di Pontianak itu kan ciri khasnya itu lapis legit. Jadi sering kita ke misalnya ke Sarawak, ke Kucing itu belum pernah juga sih nemukan kue lapis seperti buatan Pontianak gitu. Karena kue lapis Pontianak itu banyak juga yang jadi oleh-oleh orang Jakarta. Bisa nggak ya itu tadi ya, kalau kita ikut expo untuk memperkenalkan kue lapis kita. Tapi itu Pak, kami ini jauh juga ya Pak ya dari Pontianak. Kalau mungkin kalau untuk pengiriman ya, memang itu kalau khas dari Pontianak nggak pernah pakai pengawet. Nah, nggak pernah pakai pengawet, cuma bahan telur kan. Apakah bisa kita ikut expo tadi? Tapi kalau memang bisa diterima itu kita bikinnya di sini gitu, supaya untuk menjaga rasa
dan tidak terlalu lama. Itu aja sih Pak. Tadi kan ditanyakan apakah sudah ada isu hal tersebut untuk selama kebetulan saya bekerja di sini hampir 2 tahun, itu belum ada hal yang mencuat sehingga memerlukan misalnya KJRI untuk turun tangan. Namun ada juga konsultasi terkait misalnya pihak sini sudah melakukan pemesanan, pihak Indonesia sudah memberikan penawaran, pihak sini memberikan pembayaran yang misalnya 50%, pihak Indonesianya tidak bisa menyiapkan barangnya. Nah itu ada. Tapi kan itu bukan masyarakat yang ada di sini. Jadi kasusnya persoalannya adalah misalnya karena kuantitinya yang pernah ditawarkan ke sini ternyata belum bisa dipenuhi di Indonesia. Nah itu kalau itu ada, ya tentunya dalam menjembatani ini kita juga melakukan komunikasi kepada dua belah pihak supaya kesalahpahaman ini bisa diselesaikan dengan baik. Karena pada prinsipnya kan tidak ada niatan saya akan lari, buktinya dua-duanya masih bisa berhubungan gitu kan, dan juga bisa bicara dengan kami. Pakai LC dan besar, tentunya kalau hal tersebut kalau dibawa ke ranah hukum juga malah rugi dua-duanya gitu. Jadi ya kita berupaya untuk bisa menyelesaikannya secara baik-baik. Produk skincare ya. Ini secara agak khusus nih karena persoalannya sampai sejauh ini produk jamu, produk-produk kesehatan ataupun obat-obatan ataupun juga skincare yang sudah mendapat izin masuk ke Malaysia, kebetulan untuk masuk ke Sabah ini belum bisa. Jadi dalam pengertian belum bisanya itu tidak secara otomatis yang bisa masuk ke Sabah, ke Malaysia bisa masuk ke Sabah. Kenapa? Karena Sabah ini seperti yang kita ketahui menurut sejarahnya juga menjadi bagian dari Malaysia itu dengan perjanjian khusus dengan pemerintah pusat Malaysia. Jadi ada beberapa hal yang mana mereka masih melakukan kebijakan mandiri. Nah kebetulan untuk produk herbal termasuk juga skincare itu prosesnya yang harus kita lalui yang menjadi tantangan begitu. Bukan berarti itu tertutup ya Bu ya, tetapi harus ada effort lain dalam pengertian kita harus mampu untuk memenuhi kriteria supaya bisa diterima dan mendapat izin diedarkan di sana. Memang ini agak satu hal yang memberatkan bagi pengusaha. Jadi salah satu caranya itu seperti apa? Kalau pada saat suatu kegiatan ibu mau mempromosikan, memperkenalkan, kita harus mencari distributor di sini yang mau membantu produk ibu untuk diregistrasi dan mendapat izin edar. Karena kalau produk-produk kesehatan yang langsung menempel ke tubuh dan dimakan di sini, mereka sangat hati-hati karena takut kalau sekiranya produk tersebut ternyata tidak cocok dengan kulit orang-orang yang ada di sini misalnya. Nah, ini makanan kita hari ini di Kinabalu, ikan goreng, ada udang, ada sotong, ada tom yam, ada sotong goreng, ada besok tom yamnya lebih enak.
Baru mantap. Biasanya jangan ndak habis-habis. Harus habis tuh.